I believe every single one of us that attends here have your own dream from your mind. Banyak sekali orang-orang yang sukses di usia muda, namun semua itu tidak bisa dicapainya begitu saja oleh mereka. Tanpa adanya sebuah kerja keras dalam mencapai semuanya. Tidak semua orang bisa mencapai itu semua, apalagi jika usianya masih sangat muda. Beberapa deret artis tanah air ini sudah membuktikan itu semua, di mana beberapa dari mereka mampu untuk sukses dan menjabat sebagai seorang penting dalam sebuah perusahaan di usianya yang masih belum 25 tahun loh. Seperti halnya Raline Shah, Dian Sastro, hingga Wirda Mansur. 7 artis cantik jadi direktur di usia muda. Number 7. Raline Shah. Sukses itu tidak memandang usia. Ya, meski usianya sudah melebihi batas atau sudah tua, tidak menjamin orang tersebut akan memiliki kesuksesan seperti yang diharapkan. Maka dari itu, jiwa muda tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jangan sia-siakan masa mudamu hanya untuk senang-senang saja. Buktikan pada semua orang jika kalian mampu untuk sukses meski usia mereka masih sangatlah muda. Seperti halnya yang telah ditorehkan oleh beberapa artis tanah air ini, di mana mereka mampu sukses hingga bisa membeli apa saja yang diinginkan. Punya karir gemilang di dunia akting, Raline Shah dipercaya menjadi Direktur Independen Indonesia Air Asia pada 8 Agustus 2017. Indonesia Air Asia merupakan anak perusahaan dari maskapai penerbangan bertarif rendah Malaysia Air Asia. Bintang film 99 Cahaya di Langit Eropa ini diberi jabatan mentereng tersebut karena pintar, kreatif, dan rendah hati yang dibutuhkan Air Asia untuk tetap kompetitif. Penunjukan Raline sebagai Direktur Independen diharapkan dapat membuat Air Asia tetap relevan di kalangan generasi muda. Number 6. Dian Sastro. Artis berikutnya yang pernah punya jabatan mentereng tak lain adalah Dian Sastro. Bintangi film Ada Apa Dengan Cinta. Itu ternyata pernah bekerja di perusahaan konsultasi HRD bernama High Group Indonesia di tahun 2008 hingga 2011. Pertama sebagai analis, lalu asosiasi konsultan. High Group adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam permodelan kompetensi dan pengembangan kepemimpinan dan bakat, manajemen kinerja, desain pekerjaan, evaluasi pekerjaan, perencanaan tenaga kerja, dan strategi penghargaan. Namun, Dian lebih memilih dunia akting yang memang dicintainya sejak remaja. Number 5. Acha Septriasa. Meski sudah terjun ke dunia akting, Acha Septriasa mencoba karir sebagai pekerja kantoran di sebuah perusahaan minyak asal Malaysia sejak Oktober 2012. Jabatan Acha di perusahaan minyak kala itu adalah External Public Relation. Meski perusahaan asing, kantornya berada di Jakarta. Istri Vicky Karisma itu mengaku bangga bisa menjadi seorang wanita karir karena teman-temannya banyak yang menjadi pekerja kantoran. Namun karirnya sebagai pekerja kantoran tidak bertahan lama. Ia memutuskan untuk kembali fokus di dunia akting yang membesarkan namanya. Number 4. Sandra Dewi. Sekitar tahun 2014, Sandra Dewi merambah ke bidang properti. Artis cantik yang kini berstatus istri Harvey Moise itu menduduki 2 jabatan di 2 perusahaan berbeda sebagai komisaris dan direktur. Saat itu, Sandra bekerja di Tanjung Benoa, Bali, dan Paramount Serpong. Berbicara bisnis, ibu 2 anak itu menganggapnya sebagai bentuk investasi di luar dunia hiburan. Ia bahkan berharap bisa membangun sebuah super blok di Sumatera berisi fasilitas lengkap seperti perumahan, rumah sakit, dan sekolah.
Jika melihat nama-nama di atas, tak heran kalau mereka dipercaya untuk memegang jabatan mentereng di perusahaan masing-masing ya. Maklum saja, mereka adalah artis-artis yang berbakat. Number 3. Prilly Latuconsina. Prilly Latuconsina, aktris bertalenta yang juga dikenal sebagai pengusaha muda, berbakat, cerdas, dan bertalenta, memang sangat menggambarkan sosok Prilly Latuconsina. Prilly memulai karirnya di dunia hiburan Indonesia pada tahun 2009. Sebelum benar-benar terjun, Prilly mengasah kemampuan aktingnya di Sanggar Ananda. Ia pertama kali muncul di layar kaca dengan membawakan acara Sibolang yang di-syuting di Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk 2 episode dan menjadi presenter program Anak Koki Cilik. Prilly mengawali debutnya dalam berakting dengan berperan sebagai Molly di sinetron Gerhana Jadi 2 yang dirilis pada tahun 2010. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Namanya mulai dikenal ketika memerankan tokoh Yumi dalam sinetron Hanya Kamu Selama Dua Muslim pada tahun 2012 dan 2013. Siapa yang mengenal salah satu artis papan atas tanah air ini? Ya, ia telah melelang buana di industri hiburan sejak kecil. Namun, sekarang ia telah menjadi artis muda yang menjadi panutan banyak orang karena sosoknya yang sangat menginspirasi. Selain eksis di dunia hiburan, ia juga dikenal sebagai pengusaha muda sukses, mulai dari usaha kuliner, kosmetik, fashion, hingga aksesoris. Number 2. Nikita Willy. Nikita memulai karirnya sebagai model di usia 7 tahun pada tahun 2000. Ia mendapat kesempatan membintangi sinetron pertama yang berjudul Jin dan Jun. Setelah itu, Nikita kembali bermain dalam sinetron Harry Potter dan Ratu Malu dan Jenderal Kancil. Berkat kepiawaiannya dalam berakting, Nikita berhasil mencuri perhatian ketika ia menjadi pemeran utama dalam sinetron Bulan dan Bintang pada tahun 2003. Selanjutnya, Nikita banyak mendapatkan tawaran bermain dalam sejumlah sinetron seperti Habibie dan Habibah, Roman Picisan, Nikita, dan Salva, dan Marwah. Ia sempat mendapatkan julukan Ratu Sinetron Indonesia dengan bayaran termahal. Tidak hanya di dunia sinetron, ia juga bermain dalam sejumlah FTV dan film. Selain itu, ia juga terjun dalam dunia tarik suara. Beberapa singlenya yang cukup terkenal yaitu Ku Tetap Menanti 2010 dan Lebih Dari Indah 2011. Pada tahun 2012, Nikita pernah menjadi presenter Nickelodeon Indonesia Kids Choice Award. Ia juga sempat menjadi sutradara dan menggarap TV movie Romeo and Juliet, Di Pinggir Kali, dan Pacar Sewaan. Terkenal sejak kecil, Nikita Willy telah sukses meraup banyak penghasilan hasil dari kerja kerasnya selama di industri hiburan. Nikita Willy dari dulu hingga sekarang memang namanya selalu dikenal sebagai pesinetron ternama Indonesia. Selain itu, ia juga ternyata memiliki sebuah bisnis menjanjikan, seperti properti. Number 1. Wirda Mansur. Wirda Mansur dikenal sebagai influencer muda dengan pengikut jutaan di Instagram. Dia juga dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Bagaimana tidak? Wirda Mansur mengaku mendapatkan keuntungan hingga miliaran rupiah dalam kurun waktu sebulan dari satu bisnisnya. Sedangkan perempuan 20 tahun ini punya sejumlah bisnis yang mencakup beberapa bidang. Bisa ditebak beberapa pundi-pundi uang yang diterima Wirda Mansur setiap bulannya, bukan? Perusahaan ini dibuat oleh Wirda Mansur pada 2019. PT Wirda May Group Indonesia sejatinya perusahaan induk yang membawahi sejumlah bisnisnya. Selain itu ada juga bisnis yang merupakan milik Ustadz Yusuf Mansur. Kendati begitu, Wirda Mansur tetap menjabat sebagai direktur utama di PT Wirda May Group Indonesia.
Bisnis tersebut yang diperkenalkan oleh Wirda Mansur adalah token kripto bernama iCoin. Dia melakukan langkah tersebut lantaran investasi digital tengah populer di pasaran.